Ribut mengenai Nikita Mirzani buat live streaming di lapas. Ini sudah santer dan banyak yang viral. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, ya kan? Sekaligus juga sudah diberikan klarifikasi juga sama Ditjen Pas ya. Langsung ke pengadilan. Jadi biar lebih fokus menjelaskannya. Sekarang Bang Fahmi sudah comeback again untuk mendampingi Nikita Mirzani lagi. Ya, terbantahkan sudah hoax-hoax kemarin tuh yang disebar oleh buzzer-buzzernya mereka ini kalau Bang Fahmi mengundurkan diri jadi pengacaranya si Nikita Mirzani karena kata mereka nggak kuat sama sifatnya Nikita Mirzani katanya. Tapi sekali lagi Allah menyembuhkan Bang Fahmi dan comeback again. Nah, kalian lihat itu Bang Fahmi itu. Mana mulut-mulut kemarin yang ngomong itu yang bilang kalau Bang Fahmi itu tuh tidak mendampingi dan mundur sebagai pengacara Nikita Mirzani. Mana dia? Mana? Cepat sekali bikin hoax ya. Sekarang Allah lagi nih turun tangan membuktikan, kasih lihat di biji matanya kalau Bang Fahmi sudah sembuh, disembuhkan langsung sama Allah itu, ya kan? Tanda-tanda apa ini? Tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda Allah lagi mengulurkan tangannya, ya kan? Nih, sama pencipta hoax-hoax nih, kubu sebelah. Ya, sekarang di pengadilan tinggi, kalian tidak bisa, ya, tidak bisa semau-maunya, seenak-enaknya. Di persidangan kali ini, pihak Nikita Mirzani akan lebih leluasa membuka bukti-bukti, memaparkan semua bukti-bukti yang tidak mau didengarkan sama hakim kemarin. Ya, ketika kita bawa bukti atau pihak Nikita Mirzani bawa bukti, ya kan, nggak mau diputar lah, alasan istirahat lah, alasan dilanjutkan besok lah, alasan kesehatan lah, alasan ngantuk lah. Sekarang tidak bisa, ya, karena sekarang kalian tuh udah naik di pengadilan tinggi, ya. Jadi bertarunglah kalian di sana semampu kalian. Berapa kemarin tuntutannya Nikita Mirzani ke abu-abu? Berapa? 200 M. Terus tuntutannya si abu-abu ke Nikita Mirzani 500 M. Aduh, nggak masuk akal itu, nggak masuk akal. Ribut mengenai Nikita Mirzani buat live streaming di lapas. Ini sudah santer dan banyak yang viral. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, ya kan? Sekaligus juga sudah diberikan klarifikasi juga sama Ditjen Pas ya. Ibu-ibu siapa itu namanya, aku lupa, ya kan? Bahwa dia itu menjelaskan bahwa memang itu haknya Nikita dan memang disediakan wartel di dalam lapas itu. Gue juga baru tahu, Cok, gitu loh. Di lapas itu ada wartel, gue juga baru tahu, gitu kan. Nah, tapi business is good, ya kan, bagus, gitu loh. Artinya bahwa apa yang dilakukan Nikita itu tidak melanggar peraturan, gitu kan. Dan dijelaskan lagi bahwa itu adalah hak Nikita dan memang para tahanan yang ada di sana itu memang diperbolehkan untuk menghubungi para koleganya, para family-nya, gitu kan. Dan tentunya para napi-napi yang ada di sana juga diberikan pendidikan, diberikan suatu aktivitas supaya nggak bosan juga, gitu. Itu juga kata Nikita Mirzani, gitu kan. Waktu itu pernah saya dengar, gitu. Dan aktivitas itulah yang dibuat di sana. Dan sekaligus dikuatkan oleh Menteri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus ya. Dia mengatakan bahwa ya memang diperbolehkan, gitu loh. Jadi artinya memang itu tidak melanggar hukum, gitu loh. Dan memang undang-undang nggak ada yang melarang bahwa seorang napi itu tidak boleh menelepon. Justru dengan wartel ini kan mereka berharap supaya mereka tidak main selundup-selundupan, main handphone, gitu loh kan, di lapas itu sendiri. Nah, dengan kasus ini semakin jelas bahwa kubu sebelah, terkhususnya Cici Fitri ya, Cici Fitri itu yang komennya lucu banget, ya kan, menggiring opini seakan-akan bahwa Nikita Mirzani itu diistimewakan, gitu kan. Jangan diistimewakan, padahal nggak diistimewakan, gitu. Backgroundnya itu banyak napi-napi yang melakukan traveling itu sendiri, live itu sendiri, gitu kan. Dan yang anehnya lagi, Cici Fitri juga melakukan calling live juga bersama siapa itu yang masuk penjara itu, Sahrul ya. Nah, ya kan sama aja, gitu loh. Jadi kalaupun sekarang diistimewakan di sana, ya of course lah, ini kita artis cantik, gitu loh, dimanapun dia berada, auranya itu kena, gitu loh, ya kan. Kita bicara aura, gitu loh, pasti di penjara juga pasti dia diistimewakan, ya wajar, ya artis, gitu loh. Siapa yang nggak mau deket-deket sama Nikita Mirzani? Come on lah, kalian-kalian yang para
yang membuat onar, maksud gue, para orang yang menyudutkan kita itu kan kalian sebenarnya cuma jealous aja kalau gue bilang, karena kalah cantik gitu ya. Karena kalah cantik jadinya jealous gitu. Jadi ya aku ngerti lah ya kalian tidak bisa sepadan gitu ya, tidak bisa menyaingi Nikita Mirzani ya. Ya aku ngerti lah, nggak apa-apa lah, it's okay, itu kan namanya juga manusia kan, cemburu itu kan biasa gitu loh. Tapi yang lebih parahnya itu, siapa namanya itu pengacaranya Dr. Reza yang mengatakan bahwa ini kita melakukan kesalahan, inilah melanggar hukum, karena sebelah bla bla apa lah itulah, kayak nggak mudeng lah ngomong apa dia. Yang jelas kok bisa gitu loh, pengacara itu nggak tahu bahwa memang hak orang lapas, orang-orang yang narapidana itu dikasih hak untuk bisa telepon, bisa live gitu kan. Kan ini kan sekarang dipertanyakan gitu loh, kemampuan dia, knowledge-nya dia itu di mana gitu loh, ya kan? Ini kan mempermalukan dia sebagai seorang pengacara juga gitu loh. Kalau misalnya dia profesional, pasti dia akan tahu batasan-batasannya berbicara sebagai lawyer gitu loh. Kok lawyer kok kepo jadinya, itu kan kepo banget gitu loh ngurusin kehidupannya nih kita di lapas gitu loh. Orang sudah di lapas ya kan, terus kemudian kalau sudah di lapas apakah dia bersalah? Belum tentu, ini belum ingkrah Pak, belum ingkrah Cok, ini masih ada nunggu, ada naik banding, ada kasasi, nah easy, masih panjang Cok gitu loh kan, jangan terburu-buru lah gitu kan, ya kan, semakin kalian ngomong banyak itu akan selalu mempermalukan dirinya, gini lah guys, kita pokoknya tetap ya untuk para fans Nikita Mirzani, kita support ya Nikita ya, sampai nanti kita hukum ini akan ingkrah ataupun hukum ini akan memihak kepada keadilan buat Nikita. Oke? Bukan untuk Nikita juga, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya gitu loh. Ya kan? Jadi semoga Nikita bisa dibebaskan dengan memori banding. Sekali lagi dengan adanya memori banding ini akan ada pencerahan, ada sesuatu yang baru tentunya, ya kan? Dan gitu guys. Tetap semangat ya dan selalu berpikir yang cerdas. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam advokat. Bang Sahar menanggapi tentang ribut-ribut di media Nikita Mirzani ada live streaming. Ya sebenarnya kalau memang benar itu, kalau memang boleh ya juga itu tidak ada masalah. Karena kenapa ya di dalam lapas itu ya ada wewenang atau ada sesuatu yang diperbolehkan oleh pegawai lapas atau ada aturan-aturan tertentu intern ya. Kalau memang itu boleh, kalau memang itu benar ya tentang live streaming Nikita Mirzani dan siapa itu ya. Tetapi di dalam masalah ini di dalam lapas memang bisa berkomunikasi ya dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat dan lain-lain gitu ya. Bukan berarti tidak boleh karena ada haknya ya, ada hak diberikan kepada napi atau orang-orang yang sudah dinyatakan vonis bersalah gitu ya. Jadi menanggapi itu nggak usah menjadi sebuah masalah yang perlu diributkan. Karena itu juga ya belum tentu seperti itu adanya ya. Tetapi kalau Bang Sahar di sini mengatakan bahwa kalau memang itu benar ya berarti kan boleh gitu. Ya, bukan sebuah masalah, tetapi persoalannya ada aturan yang diatur di dalam undang-undang tersebut. Ya, saya rasa itu tidak ada. Tetapi area atau tempat tersebut itu ya mungkin ada kebijaksanaan ya, sana. Tetapi yang jelas bahwa boleh berkomunikasi karena saya pengacara, saya bisa berkomunikasi dengan klien saya yang ada di dalam penjara ya. Berarti itu kan boleh. Ya, tetapi persoalan live streaming dengan orang ini kita Mirzani ya kalau memang itu terjadi benar ya berarti itu kan diperbolehkan atau boleh. Karena saya rasa tidak akan mungkin mencuri-curi kesempatan ya Nikita Mirzani untuk live ya. Tapi kalau memang itu benar ya itu pendapat Bang Sahar ya. Tetapi persoalannya bisakah berkomunikasi dengan orang luar atau teman atau keluarga ya boleh, tidak ada masalah karena memang disiapkan dulu di dalam aturan itu disiapkan wartel ya dulu. Tapi sekarang ya mungkin karena HP atau
Android sudah menjadi pengganti, ya mungkin diperbolehkan saja dalam sebuah konfirmasi atau persetujuan dengan intern pegawai lapas ya. Oke, jadi tidak ada masalah kalau melakukan live, kalau memang itu benar berarti boleh ya. Kalau memang tidak benar ya itu berarti adalah penggiringan opini-opini yang sifatnya senantiasa ada hal-hal yang mengarah kepada mempojokkan kita bersama di situ. Tapi saya rasa itu tidak ada masalah kalau memang live streaming di dalam lapas ya. Kalau memang seperti itu berarti kami ada kesempatan diperbolehkan gitu, mungkin beberapa menit atau detik. Oke, sampai di sini pendapat Bang Sahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam advokat.